Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan lewat 107,3 FM dari gedung lantai 2 Rawat Jalan RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yonita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan dalam bulan puasa ini kita akan ngobrolin tentang diet sehat saat puasa. Dan di studio sudah hadir beliau pakar di bidang gizi, Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik. Dr. Anin, assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Jumpa lagi kita di sini ya. Udah 3 kali ya? 3 atau 4 ya dok? Oh, aku lupa juga. 4 ya. Udah 4 kali. Kayak udah agak lama. Jadi ini nih saat yang tepat nih ngobrolin tentang diet puasa. Oke deh. Saya sampaikan prolog ya. Jadi diet saat puasa itu perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar berat badan bisa turun secara sehat. Memang rata-rata, tapi penting juga untuk memperhatikan kebiasaan makan, jenis makanan yang padat nutrisi, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Dalam menjalankan diet saat puasa, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur dan saat berbuka. Jadi ada anggapan bahwa menjalankan puasa berarti akan secara otomatis membuat berat badan turun. Padahal ini sepenuhnya belum tentu benar. Banyak juga loh yang naik, walaupun sebagian besar turun. Dan bila makan sembarangan dan berlebihan saat sahur atau berbuka, bukan tidak mungkin berat badan justru akan berkali lipat naiknya meski sudah rutin berpuasa. Nah, kita ingin tahu tentang diet yang sehat saat puasa supaya bisa sukses tercapai lah yang diinginkan. Contohnya aku pengen turun juga. Oke, kita ingin ngobrolin tentang berbagi tips nih ya, Dokter Anindya. Gimana dok? Harus ngapain kita? Ini ya dok ya, kalau misalnya tips ya pada saat berpuasa, itu kan memang pada dasarnya orang kalau pada saat berpuasa itu berat badannya emang cenderungnya turun, betul ya dokter Arlin. Kecuali jika terjadi hal-hal semacam misalnya kita kan puasa sudah lama, dari jam imsaknya dari 4:30, kemudian bukanya jam 6, jadi puasanya itu sudah bisa 13 jam. 13 jam. Itu kan menahan nafsu makan selama itu. Biasanya orang akan kecenderungannya akan terus kalap pada saat berbuka puasa. Nah, itu yang pada saat kalap berbuka puasa akhirnya yang dibeli adalah macam-macam. Terus lagi ada tren juga hunting takjil ya. Oh gitu ya. War takjil. Ya, ada takjil war itu ya. Perang dunia keempat itu ya. Nah, akhirnya kan terus takjilnya war, belinya banyak, makanannya yang dibuat berbuka itu adalah yang manis-manis, yang enak-enak gitu. Terus habis itu langsung makannya banyak, belum lagi acara undangan buka puasa bersama. Itu terus akhirnya godaan banget ya. Ya, akhirnya jadi godaan. Nah, itu padahal ketika malam kita kan tidak membutuhkan asupan kalori sebanyak itu, karena aktivitas fisiknya sudah pasti kan menurun dibandingkan pada waktu siang. Nah, itu yang menyebabkan akan jadi surplus kalori dan itu akan menambah berat badan. Ya, gitu. Jadi bisa dikatakan kalori yang dimakan pada saat puasa bisa jadi melebihi kalau kita tidak berpuasa gitu ya. Ya, kalau tidak hati-hati bisa berlebihan, dokter. Bisa berlebihan. Jadi sebetulnya kalau puasa itu tidak hanya bisa menurunkan berat badan, tapi kalau dietnya bagus dan sehat itu bisa menurunkan tekanan darah juga ya. Bisa, dokter. Kolesterol juga bisa, sehingga kesehatan gizi lebih terjaga. Jadi ada bahayanya nggak sih itu misalnya kita makan terlalu beraneka warna ya. Jadi kalau yang saya pernah baca adalah sebaiknya orang itu memakan item makanan itu tidak terlalu banyak. Jadi enzim yang dikeluarkan tubuh tuh nggak bingung gitu loh. Wah, ini tuh lipasanya harus keluarin, proteinasanya dikeluarin, enzim yang nano-nano itu dikeluarin. Kemudian ditambah lagi es krim, tambah lagi kerupuk, tambah macam-macam gitu ya. Nggak bagus ya? Jadi gini dok, kalau misalnya berbuka puasa yang ideal itu sebaiknya pertama kali kita harus perhatikan nomor 1 konsumsi gulanya ya. Karena pada saat puasa itu jangan terlalu berlebihan konsumsi glukosanya itu, karena kalau gula yang berlebihan itu kan pada akhirnya nanti akan disimpan lagi ke tubuh dalam bentuk trigliserid alias jadi lemak di tubuh. Kemudian berikutnya konsumsi yang lemak yang berlebihan ini pada kondisi orang-orang tertentu. Kalau misalnya kondisi lemak yang berlebihan itu misalnya kayak buka puasanya dengan gorengan, dengan makanan-makanan yang minyaknya banyak. Wonosobo banget. Iya bener. Santan. Nah, kalau misalnya itu konsumsinya terlalu banyak, terlalu sering, terlalu berlebihan, kalau misalnya orang itu ada
ada risiko untuk menderita misalnya penyakit lambung kan, jadi pengosongan lambungnya jadi terlambat, akhirnya timbullah itu keluhan GERD yang timbul gara-gara konsumsi lemak yang berlebihan seperti itu. dan Kemudian dalam waktu singkat lagi iya, ya. dalam waktu singkat langsung banyak makannya. Nah, jadi kaget perutnya. betul. Jadi pencernaannya tidak siap untuk mencerna semua itu, Dok. Jadi kadang orang pikir kok saya triglyceridnya tinggi ya, padahal saya nggak suka makan manis. Ya ternyata makannya singkong, telur, roti gandum, itu semua karbo ya. Jadi karbo tuh jangan dikira cuman gula putih. Jadi kadang pasien saya pun itu banyak yang salah paham, dokter. Jadi dikira kalau misalnya nggak boleh manisnya cuma gula putih aja. Saya pakainya udah ganti gula, kalau gulanya apa? Gula aren. Apa debay? Cuma ganti nama. Sampai saya tuh ngasih edukasi akhirnya jadi agak-agak ini. Itu Pak, kalau garam itu rasanya manis tapi namanya garam, itu tetap juga naikin kadar gula gitu. Cuman beda nama gitu ya. Oke deh, jadi kita bahasin juga yang satu yang orang Wonosobo banget itu, buka itu pasti dengan gorengan tuh ya. Gorengan dan yang lain-lain. Ini ada kita ulik satu persatu ya. Pertama, menghindari makanan berminyak. Konsumsi gorengan seperti nanti nggak, saya pernah tahu bahwa kalau di Wonosobo itu saking tergila-gilanya dengan tempe kemul, mereka tuh dosisnya 3 kali sehari. Oh iya. Ya, pagi itu 1 kresek dipakai buat sekeluarga, misalnya belinya 10, itu buat sarapan pagi bisa 3. Nanti siang beli sekresek lagi, 3 lagi. Malam gitu lagi, itu everyday. Everyday dan every night. Gitu ya. Jadi nggak baik ya. Kecuali gorengnya pakai deep fryer ya, pakai apa tuh air frying. Nah, jadi apa sih istilahnya? Ya, yang tanpa minyak. Yang tanpa minyak. Itu. Tapi tak kasih tahu ya, rasanya nggak enak katanya. Aku udah pernah nyicip juga. Katanya nggak enak. Memang yang bikin rasa enak tuh memang minyaknya itu kok ya. Iya, beda tetap kalau masakan di air fryer sama tidak yang minyak beneran tuh memang lebih enak yang minyak beneran. Nah, itu kan yang bikin nagih ya, apalagi. Iya, jadi dia minyak jenuh, lemak jenuh ya. Iya, apalagi kan kalau minyak goreng biasa saja itu sebetulnya sudah lemak jenuh. Terus digorengnya berkali-kali itu minyaknya. Berubahlah itu lemak jenuh jadi trans fat. Lah, lemak trans itu mematikan ya. Ya kan jahat juga ya, jahat juga ya. Kalau untuk kesehatan jantung juga nggak bagus ya kalau minyak goreng ini diulang-ulang berkali-kali itu ya. Jadi saya pernah baca satu ya tentang artikel yang seorang atlet masih muda banget, fit banget, dia di top of karir. Usianya sekitar 30 tahun, dia atletik gitu loh. Ternyata pada saat lari dia kena serangan jantung yang pada waktu itu dokternya juga kaget. Ternyata setelah diteliti, makanan apa yang dia makan itu, dia terlalu banyak, dia tidak makan lemak jenuh tapi lemak trans. Ternyata akhirnya itu yang menjadi faktor prediktor dia menjadi mati muda, sudden cardiac death. Jadi nggak sekedar, oh aku udah nggak makan gorengan yang lemak jenuh kok gitu ya, tapi ternyata lemak trans. Contohnya apa ya? Lemak trans itu selain yang minyak gorengnya tambahnya deep frying gitu, terus biasanya kan trans itu tuh karena proses pemanasan. Oksidasi. Ya, oksidasi. Jadi kan lemak itu kan kayak ada ikatannya. Biasanya kan bahkan lemak yang sehat pun yang tadi ya kata omega 3, omega 6 itu kan kalau misalnya dia dipanaskan terlalu lama itu rusak kan rusak. Ikatan cisnya itu nanti berubah menjadi trans. Jadi lemaknya jadi jahat. Bahan makanan yang masaknya terlalu lama, jadi kayak misalnya sudah ada lemaknya dan itu masaknya terlalu lama, kemudian itu minyak dipakai berulang-ulang. Nah, itu nanti bisa contoh jadi banget itu tuh berarti itu rendang besok. Rendang itu kan manasinya bisa sampai 6 jam ya? Bisa ya? Bisa. Sama sekali. Besok. Terus sama itu juga opor ayam ya besok ya? Ya, santannya itu kan saturated fat juga ya. Jadi bagusnya gimana kalau misalnya udah pakai rendang, sebaiknya opornya, karena ini kan makanan kebangsaan setiap Ramadan dan Lebaran ya. Kalau nggak ada tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi sarannya dokter Andi misalnya di seluruh Indonesia lah yang memang rendang yang dari Minang tuh akhirnya menjadi makanan nasional pada saat Lebaran. Kalau makan itu nanti opornya jangan terlalu berminyak atau dibuat tanpa minyak gitu ya. Jadi gini dong, kalau misalnya pertama sih ya kita kan kalau mau kan kita ditarik dulu ya, misalnya kalau santan konsumsinya dibatasi lah ya, paling tidak tuh seminggu bisa usahakan dikurangi lah 1 atau 2 kali misalnya kalau pakai santan, atau kalau misalnya itu butuh sekali masa pakai santan itu bisa diganti dengan bahan-bahan pengganti santan. Beberapa yang biasanya
bahan pengganti santan tuh ada yang misalnya kayak produk-produk kayak santan yang buatan gitu yang fiber, contohnya kayak nyebut merek ya, si serat kayak fiber cream misalnya itu salah satunya. Kemudian itu diganti dengan susu soya apa susu apa. Bisa ya? Bisa dong. Rasanya mirip kah? Tapi kalau susu soya itu biasanya penggunaan santannya dipakai kalau pas kolak dong. Oh, untuk kolak. Iya, kan soalnya juga santan juga kan. Iya, nah itu diganti itu, atau malah ada juga yang bikin resep diganti yogurt. Oh, bisa. Iya, tapi kalau diganti yogurt ya memang pastinya kan yogurt itu kan ada pemanasan, ada bakteri ya, jadi kan benefit lah, bakterinya jadinya karena dia harusnya dingin ya. Iya, kan terus rusak karena pemanasan ya kalau itu. Kalau enggak dia ditaburin setelah masakannya mateng. Gak nyampur ya nanti. Iya, nanti jadinya jendal. Jadi jendal. Oke deh, jadi itu tadi ya sarannya kalau memang, atau pilih salah satu ya, rendangnya diganti bistik ya. Pakai santan nggak sih kalau bistik? Kalau rendang itu kemarin pernah saya dengar dari itu ya, dari kayak seminar atau online itu, kalau rendang asal masaknya dikit, konsumsinya dikit itu nggak apa-apa, itu beneficial juga untuk kesehatan. Masih karena rendang itu kan rempah-rempahnya itu banyak. Iya, rempah-rempahnya banyak. Itu kan secara langsung itu banyak sekali kayak antioksidannya dan lain-lain. Jadi itu semacam kayak offset buat lemaknya itu, tapi nggak boleh sering-sering juga. Ya udahlah, setahun sekali ya. Misal ini ya kan tidak terhindarkan ya kalau suka banget santan. Kadang kita bisa udah ngindarin nih dokter Anindya ya, tahu-tahu ke rumah mertua misalnya gitu ya, atau kita bertamu ke rumah siapa tuh, nenek kita marah, kok aku udah masakin anak cucuku nggak dimakan ya, cicip paling sedikit gitu ya. Padahal sedikit itu 5 rumah gitu ya. Pada hari yang sama. Kalau kayak gitu ya misalnya tidak bisa dihindari, berarti pas ngambil itu jangan ngambil kuah santannya terlalu banyak. Oh iya. Jadi ngambil intinya aja ngambil isinya aja, udah santannya dikit, terus udah jangan minum kuah santan. Nah, padahal itu yang bikin enak. Ya. Itu cara menyiasati juga. Oh iya. Mengurangi frekuensi, ambilnya jangan terlalu banyak atau diganti bahan santannya. Memang itu tuh jadi masalah tuh dokter Anindya. Jadi puasa dia turun 3 kilo, lebaran naik 6 kilo. Surplus dong. Kalau ini kayaknya lebarannya ya dong. Nggak salah puasanya, kayaknya habis itu dia harus puasa lagi 1 bulan lagi buat mengembalikan. Oke deh, itu tadi tentang makanan yang berminyak ya, memang sebaiknya dikurangi. Jadi kalau misalnya Wonosobo juga yang tak terhindarkan nih, tiap hari harus ada tempe kemul. Paling boleh berapa itu Mbak? Misalnya? Sebetulnya kalau baca itu sebetulnya nggak boleh sama sekali ya. Seharusnya. Tapi itu katanya impossible ya kalau di sini. Impossible kalau di sini. Sebenarnya melarang tidak boleh sama sekali, kok mustahil ya. Oke, dibatasi saja sesuai kebutuhan, karena kan biasanya kalau puasa kita kan makannya cuma 2 kali ya dong ya. Cuman sahur sama buka. Ya kurang lebih lah maksimal 1 atau 2 lah maksimal. 1 kali makan apa 2 kali makan tuh? 1 gorengan. 1 gorengan. 1 atau 2, maksimal banget 2 lah ya kalau saya ya. Karena cukup tinggi juga ya kalorinya gorengan itu. Nanti kan terus akhirnya ngomong offset yang efeknya kita mau misalnya mau ngurangin berat badan nih pas puasa. Kalau ada gorengan kan terus jadinya impas nih kalorinya hitungannya. Akhirnya sulit juga turunnya gitu. Oke, terus yang tadi nih lupa nih, mumpung masih ingat yang tadi dokter Anin katakan bahwa kalau kita makan rendang itu banyak antioksidan, itu rusak nggak sih kalau kena pemanasan? Karena itu kan semua dimasak dan lama. Padahal aslinya sebetulnya kayak manfaat jahe, kunyit itu kalau dia lebih fresh gitu kan? Iya. Kalau yang saya nonton pas waktu itu seminar itu katanya tuh masih bertahan kalau misalnya beberapa rempah kayak yang jahe. Jadi nggak pecah ini ya ikatannya ya. Kalau antioksidan yang buah-buahan atau apa itu kan dia rusak. Kalau misalnya pemanasan terlalu lama rusak. Tapi kalau yang rempah-rempah tuh masih bertahan lah, komponen-komponen itu yang itu kan juga ada buat meningkatkan sistem imun segala buat ini. Jadi kan ada yang bilang orang Indonesia tuh sebetulnya secara alamiah sudah banyak terlindungi tubuhnya karena makanan bumbunya tuh kaya banget dibanding orang yang ada di benua Eropa, benua Amerika. Mereka masak tuh cuma bawang merah, bawang putih sama apa. Sedang kita kan satu itu bisa 6 bumbu ya, macam-macam. Kalau rendang katanya 20 macam item bumbunya kayak gitu ya. Macam-macam. Jadi udah secara alamiah kita sebenarnya terproteksi. Cuman yang saya pikir teman saya kan ada nih yang dari Singapura ya. Dia
dokter di universitas National Hospitalnya ya, Singapore National Hospital. Dia bilang tuh, saya tuh tiap hari makan kunyit itu. Jadi yang udah jadi sasetan itu dia makan gitu aja di sela-sela makan nasi. Padahal katanya rasanya gimana, kata langu-langu gimana gitu loh, nggak bikin nafsu makan. Sama tiap hari ngunyah bawang putih. Gitu. Loh aku bilang kan aku juga masak setiap hari selalu ada bawang putihnya, aku nggak perlu ngunyah bawang putih kali ya gitu ya. Tapi memang yang fresh memang ada ini nggak ya, penurunan konsentrasi nggak? Misalnya kalau yang fresh itu 100%, kalau dimasak jadi 80%. Mestinya tetap ada ya. Tetap ada ya. Kalau masak kan sama enggak kan tetap beda ya, kandungannya kan lebih kencang yang masih fresh, yang masih itu kan. Kalau masih fresh sama ekstrak juga udah beda ya, secara kandungan ekstrak juga udah mulai turun, apalagi yang dimasak. Cuman masih bisa dimanfaatkan. Oke deh, kita masih di acara 1 jam bersama Dr. Alin dan masih bersama Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik. Dan kita bahas yang nomor 2 nih, memilih makanan tinggi protein dan serat. Daripada mengkonsumsi makanan berminyak, lebih baik pilih makanan yang tinggi protein dan serat, baik saat buka puasa ataupun sahur. Gitu ya? Kenapa dok? Gini, karena kan kalau misalnya kebutuhan serat ya sehari-hari orang sehat itu butuhnya itu sekitar 20-30 gram sehari ya dok ya. Itu 20-30 gram itu dalam bentuk seger gitu ya? Sebelum misalnya masak kangkung gitu, itu dari satu ikat itu seberapa tuh 30 gram? Kan fiber ya dok, itu kan kandungan serat aja. Kalau misalnya itu tuh kurang lebih ya setara dengan 3 kali makan harus ketemu sayur plus 2 buah. Jadi kan memang banyak ya kebutuhannya ya. Harus dipadatkan dalam waktu 2 waktu makan. Iya betul, makanya kan dianjurkan sekali tinggi serat sama tinggi protein. Kalau tinggi proteinnya itu adalah untuk memberi rasa kenyang, satiety. Ya, jadi menjadi tidak ingin untuk mengambil snacking yang lain. Kemudian kebutuhan protein kita kan yang harusnya dibagi 3 kali makan, itu jadi kan cuma 2 makan. Jadi harus padat. Iya betul. Jadi seratnya pun juga itu. Makanya dari itu kalau misalnya makanan berbuka puasa sebetulnya yang ideal itu adalah misalnya kita berbuka puasanya itu dengan buah-buahan. Ya, jadi udah agak kenyang sedikit baru makan. Ya, nanti kan habis berbuka itu buah-buahan atau mau dibikin salad atau mau bikin apa atau mau dibikin smoothies juga bisa. Smoothies itu pakai apa? Susu kah? Iya, pakai susu dong. Atau susu pakai dengan yogurt. gula. Iya, yang susunya milih yang rendah gula. Gitu. Itu juga boleh direkomendasikan buat buka puasa ya. Itu cara buatnya gimana? Cuma dipotong-potong tambah yogurt? Bisa blender di blender. Iya, udah itu tanpa ditambahin gula. Ini mirip jus ya? Iya. Cuma rasanya nggak manis. Iya. Jadi ngambil manisnya dari manis buah. Dari buah, betul. Itu yang idealnya seperti itu. Atau mau yogurt ditambahin buah-buahan, itu juga bisa buat nambah asupan serat. Atau buah potong tadi, buah yang seger kan kayak melon, terus semangka, itu kan enak ya kalau makan buka puasa. Nanti terus kalau sudah makan itu di jeda kita sholat dulu, break sholat maghrib, nanti baru setengah jam makan lagi sama. Iya, jadi nggak langsung makan bareng gitu loh. Ini contohnya dada ayam. Emang sayapnya nggak ditulis nih, emang sayap nggak bagus ya? Bukan nggak bagus ya dok ya, kalau kan saya gosipnya dulu di sayap itu banyak obat-obat untuk penggembukan ayam, itu ngumpulnya di situ, benar nggak sih? Nyuntiknya ya? Oh, nyuntiknya di sayap. Nah saya tuh terus terang kalau nyuntiknya kan saya kurang tahu ya dok, ayam tuh di sebelah mana. Cuma kan ayam itu kan kulitnya banyak ya. Nah di situ kan kulit kan banyak LDL-nya juga. Iya, itu padahal yang enak kan itu ya. Kenapa ayam tuh jadi enak pada saat digoreng? Karena kulitnya mencair. Itu kan lemaknya, lemak jenuhnya banyak di situ di kulit. Terus proteinnya lebih dikit karena dia lebih kecil ototnya itu. Jadi yang banyak proteinnya adalah di otot utamanya. Iya. Di dada, torak. Iya. Sama paha. Sama paha atas biasanya. Paha atas. Iya. Kalau paha bawah bisa, kalau misalnya gede gitu kan bisa. Di ceker nggak ada ya? Ceker. Ceker tuh apa sih? Gelatin ya dong. Gelatin ya. Saya kok heran, kok ada orang suka makan ceker sih gitu ya? Apa enaknya ceker gitu? Enak sih dok, tapi ceker. Enak mungkin karena ada tepungnya kali nggak sih? Itu lain lagi ya. Itu PR lagi ya. PR lagi ya. Terus daging sapi tanpa lemak, ikan kembung. Tapi ikan-ikan yang lain juga bisa kan? Bisa. Nggak kembungnya, ikan nggak kembung juga bisa kan? Iya, ikan mau pakai ikan apa aja bisa. Ikan apa aja bisa ya. Proteinnya tetap tinggi ya. Ini kalau ada tulisan sarden juga sih, yang awet-awetan tuh gimana sih? Kalau misalnya sarden itu kan biasanya kalengan ya kalau di sini ya.
kalau saya Kalau orang sini kayaknya pada kurang suka tuh. iya, Orang sini saya sukanya prefer yang fresh. makanan fresh aja sih Iya, kalau fresh. saya daripada Kalau kalengan fresh ya. banyak, Mm-mm. kita nggak lagi di area perang yang ada makanan kaleng ya. Iya. Ya ambil yang fresh Kalau gitu bisa ya. fresh ya fresh Ah, aja. itu banyak juga di pinggir jalan kan jual-jual ikan ya. Heeh. Ada ikan macam-macam, ikan dari Tongkol, laut-laut iya, ya. ikan Heeh. tongkol, ada Atau ya lele, ikan ada dari kolam juga kayak mujair, gurame, nila, sama ikan apa tuh lele ya. Oke. Putih telur. Nanti kuning telurnya buat bikin kue gitu. Oh ya, kuning telur itu beberapa ada yang menghindari dok karena kan tingginya kadar kolesterol di ya. sana. Cuman di kuning telur itu juga vitamin A-nya cukup tinggi. Kita kan juga butuh juga di retinol. situ. Jadi sesuai indikasi saja. Kalau misalnya porfirlipidnya masih aman-aman saja sih, saya rasa makan kuning telur juga nggak apa-apa. Tapi sekiranya agak ada masalah di situ ya kuning telurnya nggak usah dimakan, putih telurnya saja yang dimakan gitu. Oke. Putih telurnya. Justru yang bikin enak tuh kuning telurnya. Iya. Kacang-kacangan, berarti ini kacangnya ini nggak digoreng ya? Kacangnya ini harus direbus ya berarti ya? Kacang bisa dibikin sop dok. Iya, sop Kacang dicampur ya. merah atau misalnya kalau kacangnya kacang hijau ya berarti dibikin makanan takjil buka tadi itu. Tapi nggak pakai santan. Iya, ganti-gantikan santannya pakai yang dari tas susu atau apa gitu. Atau tanpa santan juga enak. Ya bisa sari kacang hijau atau ini kacang kedelai atau kacang apa yang bisa di kacang tanah rebus gitu buat berbuka juga bisa. Oh, kalau di sini jadi peyek. Kacang dieng. Yang gede-gede itu loh. Kayaknya enak sih. Kayaknya enak kan? Tapi tepungnya itu. Berarti kalau makan kayak gitu tepungnya dipisah-pisah ya, kamu ambil itunya aja ya. Repot amat ya. Mending Tetap kena goreng. Iya, mending rebus kacang aja karena kan kalau kacang kita dapat dua-duanya tuh, udah protein dapat, serat dapat. Itulah Itu benefitnya kacang seratnya tinggi ya. Iya, betul. Kalau kacangnya yang sudah dalam bentuk bungkusan itu. Oh, kacangnya udah goreng kering gitu. Makannya itu digoreng atau di ini sih panggang sih? Ada yang dipanggang juga? Ada panggang, ada yang goreng ya dok. Jadi kalau pilih yang itu pilih yang panggang ya. Iya, mending panggang aja. Kan orang sambil nonton bola, nonton minton gitu ya. Asal nggak kacang atom juga. Kacang atom udah ada pakai tepung, tepung, ya, digoreng. Goreng pula. Dan dia nggak mungkin air fryer ya. Kayaknya nggak ya, masih goreng nggak enak ya benar-benar. Nggak enak dong. Kemudian sayuran berdaun hijau, brokoli, kol, sayuran warna cerah seperti wortel, terong, dan loba. Oke deh, asupan serat dan protein menekan hormon rasa lapar. Sebenarnya yang bikin rasa lapar kandungan yang di mana sih, kayak karbo gitu ya? Yang bikin rasa lapar itu sebetulnya bukan kandungan makronutrien. Makanya gizi apa? Jadi kalau misalnya lambung itu kan kosong, dia kan melepas enzim kayak ya apa sih namanya grelin atau apa itu kan. Nah, itu kan ada mekanisme feedback ke sistem saraf pusat. Kita lapar gitu. Kita lapar, harus makan. Nah, itu yang terus merangsang rasa lapar. Nah, jadi ada hormon-hormon pencernaan, ya ada grelin, kolesistokinin dan lain-lain itu kan yang terlibat di situ. Kemudian ada leptin yang menekan rasa kenyang itu yang rasa kenyang ya. Nah, di situ terus ada neuropeptid Y itu yang impuls rasa lapar. Nah, itu dari situ. Nah, rasa lapar itu aku bisa nggak dimatiin yang itu impulsnya itu? Jangan ya. Sebetulnya kalau ada sih obat yang bisa menekan rasa lapar tapi menekan di sistem saraf pusat, itu obat diet itu ada dok. Oh ada ya? Ada, namanya Apisat. Oh itu, yang jelas mahal ya. Ya itu agak mahal ya dok. Kemudian efek sampingnya juga lumayan besar. Iya si Apisat. Iya, beberapa obat diet itu ada yang langsung kena kardio ya, makanya ada yang ditolak. Tuh si Apisat ini kan izinnya masih tarik ulur ya gara-gara masalah gangguan kardiovaskular itu besar. Betul. Oke deh. Terus kemudian kalau misalnya itu kan yang rasa lapar ya. Terus kemudian rasa lapar juga bisa diperkuat dari visual, dari indera pancaindera, mencium bau. Jadi jangan suka cuci mata gitu ya. Pasti langsung merangsang. Ya, wah habis itu beli itu. Atau pas puasa nonton acara masak-masak. Itu ibu-ibu banget gitu ya. Dan lagi sekarang tuh Dokter Anin setiap kali bulan puasa tuh selalu ada pasar beduk. Dan di satu kota tuh bisa di beberapa tempat. Terus kalau udah kayak gitu seperti Dokter Anin dia bilang, kita itu jadi kalap. Ya, ini kok enak ya. Ini beli ini tuh sampai rumah
Lu aku udah kenyang banget. Nah itu siapa yang makan? Salahmu beli banyak-banyak gitu ya. Temboloknya nggak cukup. Biasanya ibu-ibu sih. Ibu-ibu ya. Ya nanti mak sih akhirnya karena anaknya nggak makan, suaminya nggak makan, akhirnya jadi kantong sampah ya perutnya. Yalah aku makan mah daripada nggak ada. Sudah dibeli masa mubazir gitu ya. Oke deh, kita lanjut ya, Dokter Ani nih. Yang ketiga, mengkonsumsi jenis makanan karbohidrat kompleks. Contohnya roti gandum utuh. Roti gandum tuh lebih mahal ya dibanding roti-roti yang itu ya. Jarang ya di sini dong kayaknya. Ada waktu aku lagi diet, aku nyari terus keliling-keliling ke Wonosobo tapi iya saya nggak susah nyarinya roti gandum. Iya, jadi nggak selalu ready stock. Dia roti yang manis yang selalu sedia itu. Terus nasi merah. Nasi merahnya juga agak langka, terus dia lebih mahal juga dari nasi biasa. Iya, betul. Beras biasa. Kentang, ubi jalar, jagung, buncis. Makanan karbohidrat kompleks bisa membuat tubuh lebih berenergi. Bila sahur dengan asupan ini, kita bisa menjalankan ibadah dengan kuat dan tidak lusuh. Ini kok nggak ada nasi putih sih? Aku protes. Sebenarnya nasi putih itu juga karbohidrat kompleks. Iya, betul. Cuma dia hasil apa tuh namanya? Gula apa ya istilahnya itu? Indeks glikemiknya tinggi. Lebih tinggi dibanding yang beras merah. Karena merah kan masih ada kulit-kulitnya tuh. Oh ya, karena kulitnya kita makan kan masih agak kasar. Itu yang bikin indeks glikemiknya agak rendah. Berarti yang benar tuh kalau beras tuh nggak usah dikupas ya, langsung habis dari penggilingan langsung direbus, ngupasnya di perut. Berat apa itu sekam ya? Nanti jadinya makan sekam. Kalau nggak dikupas gawat juga ya. Lucu kali ya. Jadi nyaingin ayam. Sebetulnya nasi putih pun juga terhitungnya kan tetap karbohidrat kompleks ya, supaya indeks glikemiknya itu nggak tinggi. Itu harus dimakan berbarengan sama lauk sama sayur. Itu yang akan menurunkan indeks glikemiknya. Oh gitu. Ya. Itu kan bukan masalah konsentrasi saja ya jadinya. Iya, glikemic load ya yang menurunkan ya. Gitu. Iya. Karena kalau ditambah protein apa ditambah serat itu kan otomatis yang tadi indeks glikemiknya tinggi itu juga ikut jadi turun. Jadi seimbang. Iya. Nurunin ya, satu naikin satu nurunin. Iya. Jadi menetralisir gitu ya. Iya, betul. Oke deh. Ini kentang juga lumayan tinggi ya sih. Itu paling tinggi sebetulnya apa ya? Paling tinggi gula. Air gula. Itu air gula. Tapi kalau yang bentuk karbohidrat kompleks yang lain, kalau misalnya apa tuh kurma itu apa? Ini tinggi dok. Mie cukup tinggi kalau mie bakmi yang karbohidrat murni. Indeks glikemiknya cukup tinggi kayaknya, kalau nggak salah lebih tinggi apa ya? Daripada nasi. Nasi ya. Ada gula, aku mie dan nasi, aku makan bakmi aja. Wah, ternyata lebih tinggi. Iya, sebetulnya kalau untuk orang diet sebetulnya mie itu kan nggak terlalu rekomen karena kan satu kali indeks glikemik tinggi dia cepet kenyang, lapar. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau bisa nggak usah. Kalau bisa nggak usah ya, itu kesimpulannya ya. Itu buat cheating day aja. Ya kalau misalnya mau cheating pakai mie itu nggak apa-apa, tapi kembali lagi untuk menurunkan indeks glikemik kan kita makannya nggak boleh mie doang polosan gitu. Ya, tambah sayur. Tambahin lah itu protein, tambah sayurnya. Jadi biar agak turun lah itu, biar menimbulkan rasa kenyangnya lebih lama. Karena kan protein kembali lagi yang mencernanya lama menimbulkan satiety, protein dan lemak itu dok. Oke deh. Kalau misalnya lontong itu kan sudah terolah ya dok ya, beras terolah ya. Itu kan kalau untuk menghasilkan lontong sekian nasi lebih sedikit jadi mekar kan. Jadi itu separuhnya itu gak sih? Saya belum sempat baca sih kalau indeks glikemiknya lontong sih ya, tapi anggaplah itu hampir mendekati nasi lah ya. Iya, karena tuh kenyangnya kan akhirnya kita seperti nasi ya. Kalau kita makan nasi 2 centong, kalau pakai lontong jadi 4 centong lontong gitu ya. Sama kayak bubur. Karena itu banyak airnya kan. Iya, jadi kayak bubur. Kayak bubur jadinya itu. Terus ubi jalar kan ada juga yang rasanya manis banget itu. Ya. Itu tinggi kan? Kayak ubi ungu itu kan manis. Ya kalau yang manis tinggi, tapi kalau nggak terlalu manis kayaknya lebih rendah. Lebih rendah ya? Lebih rendah. Jadi kan lebih tetap masih ada fibernya, masih banyak ya kalau yang ubi gitu. Kalau yang nggak terlalu manis ya tales. Ya. Gadung. Nah kalau misalnya orang diet camilannya biasanya suka disuruh makan bengkoang. Oh bengkoang. Bengkoang timun. Bengkoang timun ya. Terus apa lagi? Biasanya itu buah. Tapi kalau yang diabetes ya buahnya jadi itu juga. Kalau nggak diabetes buahnya lebih campur kan, tapi jangan durian ya.
Ya, durian tetap kan Tinggi. tidak rekomen untuk ini ya. Mungkin boleh durian tapi seponggi aja. Jangan seekor. Itu bisa 20 ponggi. Ya. Nah, kalau dalam moderasi sih masih apapun ya, buah kan ada yang kadar gulanya tinggi, ada yang kadar gulanya nggak terlalu tinggi ya dok ya. Kalau misalnya buah itu terlalu banyak kan tetap akan meningkatkan Iya, kadar. jadi kalau ngomong tuh nggak cuman macamnya ini boleh. Tanya juga berapa Berapa dong. banyak. Oh boleh gitu. Oh ini boleh, tapi dia 1 kilo ngadep sendiri. Iya, Tobat. jadinya sama aja. Sama aja. Terus apa lagi ya? Kalau ini kurma, Kalau kurma malah direkomendasikan ya dok ya. tapi manis banget loh. Aku sebenarnya kurang Iya. suka kurma ya kak. Aduh Iya. jadi ngilu, terlalu manis gitu. Itu tuh kok saya malah kurma tuh di mana-mana tuh malah direkomendasikan, tapi dibatasi limitasi jumlahnya itu sekitar 3 atau 4 biji. Kalau sama Rasul suruh yang ganjil. Iya, berarti 3, 5. Biasanya sekian aja sih, rekomennya cuma sekian sama air putih. Jadi nggak terus kurma banget atau dibikin apa minuman yang ada suka ada kurmanya atau apa ya Itu dah. karena kalau ibuku dulu almarhum itu suka bikin kolak nggak pakai gula jawa, pakainya Kurma buat kurma. pemanisnya. Jadi lebih ya. manis. Jadi cuma dikit kurma dia udah manis banget Mm-mm. gitu. Oke deh. Jagung tuh sedikit ya, kecil ya. Lebih rendah dari si nasi ya dok ya. Oke. Itu juga buat diet juga ya, jagung rebus Bisa. sama ini edamame. Oh iya, itu makanan Apa nggak favorit harus saya sih dok. Apa nggak harus edamame yang kedelai yang biasa juga bisa? Bisa, nggak harus edamame kok. Yang kedelai pokoknya yang biasa. bentuk-bentuk yang kayak gitu lah Iya, ya. Kacang-kacangan yang ya. Itu kan proteinnya cukup syaratnya tinggi. cuma 1, direbus. Ya. Mentah juga boleh. Oh, enak Ada rasanya nggak sih? Saya terus terang nggak pernah makan yang mentah sih dok. Enak gak ya? Enak sih, enak nggak ya? Nah itu. Kayaknya dia kan ngerebusnya juga nggak lama-lama banget Iya, kan, cuma 10 berapa menitan. menit terus Oh, udah diangkat. udah mateng kan? Oh. Udah. Mungkin mungkin kalau mau fresh ya kayak orang Jawa Barat itu kan suka lalapan. Oh ya, itu lancah dimakan. Oh, kalau orang ya? diet makan pete kali bisa juga ya. Iya nggak sih, pete kandungannya apa sih ya? Karbohidrat juga. Pete kan tetap serat ya dok ya. Serat, ya. Kayaknya ada proteinnya dikit kalau si pete itu ya. Cuman kan terus kekhawatirannya kalau terlalu banyak kan dia balik ke yang apa batu apa gitu, batu ginjal apa gitu kan katanya ya dok. Paling ya. banyak sih memang jengkol ya, karena Oh, dia itu ada asam hasilnya jengkol ya. asam jengkolat. Iya, iya. Kalau asam petelat aku belum pernah dengar. Asam jengkolat. Oke, masih bersama saya Dr. Alin dan saya sedang bersama Dr. Anindya Putri Adisti dalam 1 jam bersama Dr. Alin. Oke, kita bahas yang keempat. Membatasi makanan dan minuman manis. Kan berbukalah dengan yang manis, kalau enggak lihat aku aja gitu ya. Aduh, tolong. Seberapa manis sih bolehnya gitu? Karena kalau kita ke pasar takjil itu yang dijual kan, coba satu apa tuh misalnya apa bro? Si bro pindah ya. Apa kamu kalau makan itu apa tuh yang dijual-jual itu? Apa dok? Cola, terus apa lagi? Es buah, es ini. Buah, sup buah gitu ya? Buah. Itu kan ada sirup, ada apa tuh namanya, santan, tambah gula. Itu Ya. buahnya udah manis, udah pakai. Itu jangan-jangan satu gelas itu kalorinya 300-400 kalori. Ada ya? Bisa. Dan? Sirupnya kan dituang. Sirupnya dituang itu, ya Allah. Padahal 1 sendok makan aja udah 50 kalori ya. Kalau sirupnya dituang, bagaimana kita mau mengukur yang sudah tertumpah? Sudah gitu? unlimited ya. Dan itu nggak kenyang kan? Ya, itu cuman sebentar kenyang karena gula kan cepet banget. Apalagi Cepet kan terpakai. iya, gula sederhana kan gampang lah mencernanya, enzimnya juga kerjanya nggak terlalu ini kan. Terus lapar lagi. Lapar lagi. Jadi itu ya. Ya. Mau tahu kan gula sederhana apa? Jadi gula yang langsung siap pakai. Contohnya ya sehari-hari kita pakai Gula gula pasir, Jawa, gula ya, pasir, ya, itu. gula batu, sirup, es krim, ya kan? Ya, kalau sirup tuh malah pure glukosa ya. Kalau itu sukrosa kan ini ya gula pasir, sukrosa. Itu kan Sukrosa. tapi ujungnya kan kalau dipecah Kan juga dipecah jadi semuanya glukosa gula juga. sederhana semua. Iya. Dan pemecahannya kan Langsung pecah. nggak Jadi pakai kesulitan. langsung buar gitu, langsung dipakai, langsung naik. Nanti kalau misalnya apa sih yang terjadi kalau misalnya banyak manisnya aja? Kadang-kadang kan misalnya udah satu, nanti pas makan besar terus sholat malam masih ngelanjut lagi tuh kolaknya gitu ya. Dideposit di mana itu dokter?
Jadi kan kalau misalnya kita konsumsi glukosa, apa karbohidrat sederhana yang terlalu banyak, itu kan nanti pada dasarnya akan disimpan di tubuh dalam bentuk trigliserida. Trigliserida tuh ada di mana? Yaitu ada di sel, ya di liver di situ. Otot. Terus di sel adiposa ya kita. Nah itu nambah. Jadi sel adiposa kita itu bisa terus menjadi hipertrofi karena menyimpan banyak lemak itu, dokter. Oh iya gitu ya. Dan kalau trigliseridnya sering terlalu tinggi itu lama-lama diabetes. Jadi faktor prediktor. Jadi kalau misalnya ada orang periksa misalnya gini dong, ke saya, dia bawa hasil lab, dok ini saya trigliserid saya tinggi, saya pernah ketemu yang 2000 loh dokter Anin. Ini kan normalnya ada lab yang batas bawahnya 150, ada yang 200, saya pakai yang 200 aja. Itu ada yang sampai 2000, terus saya tanya yang dirasakan apa? Ya Allah, pegel-pegel dari kepala sampai ujung jempol gitu. Kok tahan ya dok? Karena ini familial. Oh iya. Ya, jadi biasanya yang angkanya luar biasa itu yang di atas 600 itu rata-rata familial. Dan itu bakat sampai terjadi diabetes di usia 40-an tahun. Jadi kalau saya itu ketemu pasien seperti itu, dia trigliseridnya tinggi ya. Kamu berarti apa punya keluarganya ada yang diabetes? Ada. Ini kamu OTW loh. Jadi udah kasih lampu kuning. Kamu OTW. Coba sekarang dicek gulanya. Gula saya masih puasa masih 60 tuh dok. Ya, kamu dalam faktor risiko untuk menjadi diabetes dan kamu udah punya nih 30% dari orang tua. Satu, kalau orang tuanya 2, 50%. Faktor lingkungan tinggal 50%. Nah, itu kalau kita makan banyak ya, pecahannya menjadi karbo menjadi trigliserid, OTW deh diabetes insya Allah 5 tahun lagi. Coba di USG. Di USG ternyata itu fatty liver. Iya. Jadi non-alkoholik fatty liver ya itu jadi diabetes. Jadi kalau saya misalnya ada pasien diabetes, saya USG fatty liver, saya nggak tahu mana mendahului mana. Diabetesnya mendahului fatty liver atau fatty liver mendahului diabetes. Karena mereka itu jadi kayak vicious cycle ya, kayak lingkaran setan ini saling bekerja sama. Oke deh. Jadi buka puasa dengan sirup dan es buah memang menyegarkan dan bisa melepas rasa dahaga yang ditahan seharian. Namun dalam perencanaan diet yang sehat waktu puasa, sebaiknya kita konsisten mengurangi minuman dan makanan yang terlalu manis. Kan udah lihat dokter Anin aja udah manis, jadi nggak usah terlalu manis makanannya. Sebagai gantinya, tips diet saat puasa berikutnya adalah mengonsumsi buah tinggi air yang tidak kalah menyegarkan, misalnya semangka, melon, belewah. Timun suri. Timun suri itu nggak terlalu manis ya. Belum pernah makan. Tahu nggak sih? Tahu. Tapi kalau bulan puasa ini kan banyak yang dijual itu saudaranya belewah, tapi belewah lebih manis. Tapi tetap aja belewah itu lebih mirip timun yang manis, cuman mesti ditambah sirup pasti. Iya, biasanya belewah kan kasih sirup ya dok. Kalau mau fresh aja ya kurang manis. Ya. Nah itu. Dan aku herannya loh, timun suri sama belewah tuh beredarnya kok cuma bulan puasa ya, hari biasa tuh nggak ada jual loh. Apa mereka sengaja tidak menanam sebelum 3 bulan sebelum puasa ya? Nggak tahu juga ya. Pasarnya mungkin turun ya dok, apa kalau nggak puasa ya? Coba aja, jarang ke pasar kan, sama. Kayaknya tuh lihat belewah itu hanya di bulan Ramadan aja gitu loh. Iya sih. Iya. Tapi susah nyarinya. Susah nyarinya di luar bulan puasa, kita nggak ketemu. Jadi ini memang buah-buah yang dikhususkan buat puasa. Oke, kita lanjut dokter Anin ya. Jangan lewatkan makan sahur. Gimana tuh dokter? Ya, kalau misalnya makan sahur itu jangan sampai kelupaan. Atau jangan sampai nggak bangun. Iya, jangan sampai nggak bangun terus lupa sahur, karena nanti kan terus puasanya jadi lemas. Lama. Iya, karena nanti dampaknya apa? Lemes nanti pada saat mendekati jam-jam berbuka tuh udah habis lah intinya kan. Kalau gini dokter, aku tuh mau diet sekalian aja, nggak usah makan sahur. Kalau aku puasa Senin Kamis tuh insya Allah nggak pernah sahur karena malas makan. Kalau bulan Ramadan ini dulu tuh aku tuh jarang berat badannya turun karena biasanya sehari makan nasi cuma sekali, akhirnya jadi 2 kali sahur dan buka. Nah yang tahun ini aku ngurangi nasi, terus alhamdulillah udah turun dikit. Tapi kan dulu aku bilang ini biasanya saya puasa yang rutin itu nggak sahur gitu loh. Sekarang jadi wajib sahur gitu, jadi makanya lebih banyak. Nah itu dokter pas makan ini misalnya selain kan kemarin nggak sahur, terus kan turun. Nah yang pas yang buka puasa ini bukanya pakai apa aja itu macam-macamnya itu kan juga mempengaruhi ya dok ya. Iya. Lain-lainnya itu dan lain-lainnya itu. Makanya cuma
nasi sama ayam gitu. Terus apalagi keripik pakai apa? kentang, terus apalagi Ya, karena tempe kebul. kan kalau misalnya di jurnal itu orang puasa biasanya tendensinya makan itu cuma di sekitar 1200-1300 kalori. Itu udah kenyang banget. Karena Itu dosis terbagi 2 kali makan itu. iya, itu karena makannya cuma 2 kali, makanya jadi cuma 1200-1300 kalori dong. Itu kan sudah defisit kalori banget ya. Iya. Untuk banyak orang itu, bahkan untuk perempuan sekalipun Udah itu kekenyangan. udah defisit kalori. Makanya kan terus orang cenderung berat badannya turun dong. Kecuali Bener-bener. kalau takjilnya rame ya nggak mungkin 1300. Yang jadi juga. kunci itu takjil, apalagi kalau gratis. Nah, Paling enak tuh ya kalau bulan puasa tuh di Jogja atau di kota pelajar yang lain ya. Jadi masjid-masjid itu karena sekitarnya banyak yang anak kos, aduh anak kos sudah hunting aja kayak model UMY setiap hari menyediakan berapa ratus paket takjil. Gitu. Orang mana saja boleh datang tapi rata-rata mahasiswa. Di masjid-masjid kampus juga sekarang udah mulai tren itu menyelenggarakan buka dan sahur gratis. Lumayan kan bisa menghemat uang jajanmu Menghemat gitu. budget. Tapi di Wonosobo di rumah sakit udah. Ya kita udah menyelenggarakan ini sudah berpuluh tahun, jadi sahur dan buka kita ada donasi. Kalau yang buka pasti yang sahur belum. Sahur tuh ada ya Mas Dika ya. Iya. Dari rumah sakit ya, tapi hanya untuk kelas 3. Ya nggak sih? Iya. Kayaknya ya. Oke deh, jangan lewatkan makan sahur. Jadi kalau mau kurus banget jangan yang ekstrim. Jadi selama bulan puasa nggak pernah sahur, itu salah juga karena Rasul bilang harus sahur, ya kan? Iya, sunnahnya harus sahur karena memang kan terus tidak baik untuk kesehatan juga kalau sampai tidak sahur. Tidak sahur. Iya, betul. Prolong fasting nanti dong. Prolong fasting. Saat sahur disarankan untuk membatasi asupan garam dan makanan yang asin. Itu sebabnya apa, Dokter Anin? Iya, karena kan biasanya kalau asin-asin gitu kan membuat ini ya dok ya, haus. Nah itu kan jadi memicu dehidrasi semacam itu. Kemudian juga dianjurkan membatasi kafein. Kafein itu kopi. kan, nah yang sukanya buka dengan teh, kalau pas sahur minum teh atau minum kopi. Jadi malah haus. Jadinya nanti haus karena kan terus dia diuresis. Iya betul. Kencing terus. Jadi akhirnya malah memperburuk kondisi kalau dehidrasi kan pada saat puasa. Jadi kesimpulannya sahur bagusnya air putih aja. Ya. Kalau saya air putih dok, idealnya air putih. Kalau model yang kolak-kolak masih sisa yang maghrib diminum pas sahur itu bikin haus lagi kan? Iya, karena kan manis ya. Manis ya. Menarik air lagi. Gula menarik air. Itu kita rasanya gimana? Kalau kita minum yang manis banget, mesti kita habis itu cari air putih. Nah itu tandanya respon refleks di kepala di otak kita tuh bagus gitu loh. Kalau kita makan yang asin-asin, contohnya makan gorengan ya, habis itu mesti kamu yang cari air. Kenapa? Karena kadar garamnya terlalu tinggi dan otak memerintahkan ini kadar natriummu terlalu tinggi. Diencerin dong. Encerinnya ngambilnya air putih, bukan yang lain lagi. Jangan pakai yang soft drink gitu ya, jadi tambah haus ya. Iya. Ya gitu ya. Oke deh, jadi lebih baik konsumsilah makanan yang padat nutrisi dan menambah energi seperti nasi merah, gandum, oatmeal. Oatmealnya aku taunya makanan orang lansia ya. Makanan orang diet juga sih dong. Orang diet juga ya, karena bukan dari Indonesia. Ini bukan makanan Indonesia, nggak suka. Pakai Gitu yang ya. lokal saja. Yang lokal aja. Gantinya oatmeal apa? Gantinya oatmeal. Nasi ya dong, bisa Nasi ya. masalah. Oatmeal kan ya kalau nggak dikasih apa-apa juga rasanya tawar. Oh tawar ya? Iya, kalau oatmeal kan. Oh dia tuh kan flat ya, susunya flat ya rata. Kalau original gitu. Ya kalau oatmeal yang asli yang ori nggak dikasih apa-apa kan ya rasanya kayak susu polos saja. Tawar cuman kayak bubur. Bubur gitu. Iya, konsistensinya kayak bubur gitu. Oke. Keenam, jangan makan secara berlebihan. Jadi kadang takut nanti lemas. Sahurnya 3 piring gitu ya. Cukup nggak sih itu tebolok? Dika, kamu sahur berapa piring? 1 ya? 1. Kasihan. Nambahnya berapa kali? Dia piringnya 1, nambahnya berapa kali? Nambah. Gak nambah. Dika diet. Oh iya mas, diet mas. Jadi gitu ya, nggak boleh banyak-banyak ya dokter ya? Ya, karena kan lambung kan punya kapasitasnya ya dok ya. Kalau melebihi itu kan terus
membebani kerjanya lambung buat mencerna itu semua. Kemudian habis itu nanti kalau misalnya orangnya punya tadi itu kalau ada asam lambung apa GERD, nah itu kalau makannya terlalu banyak Langsung kumat. langsung naik ya. naik Panas langsung. dadanya. Iya. Oke deh, ini apa lagi? Makan beratlah sebelum sholat isya atau habis sholat isya ya kalau misalnya bukanya itu ya. Kalau jam makan sih memang kalau saya prefer sebelum isya sih dok ya, kalau makan malam ya. Karena kan makin mepet ke jam 6 atau jam 7 itu kan makin lama jeda kita ya buat Iya, istirahat. buat makan padat ya. Iya, Kalau iya. terlalu malam kan mencernanya tubuhnya lebih berat lagi. Lebih berat ya? Iya. Iya. Jadi memang maksimal banget 2 jam sebelum jam tidur ya. Ya betul, karena di situ ada irama sirkadian tubuh kan, ada metabolismenya ya dok, bekerja hormon ini bekerja kapan, melatonin bekerja jam berapa, Oh, iya, terus iya. kortisol bekerja jam berapa, terus insulin istirahat kapan, glukagon. Nah itu kalau makannya Bagi-bagi tugas. kemalaman itu langsung berantakan kan. Ya. Aku baru mau istirahat, wes kok ganggu gitu ya. Katanya pankreas ya. Lu makan lagi gitu ya. Insulinnya keluar lagi. Insulinnya jadi keluar lagi gitu ya. Akhirnya nimbun. Oke, ini Dokter Anin, saya pernah dengar kalau misalnya kita gini, orang yang makanan dasarnya adalah sagu, itu tuh gasernya bisa melar banget. Dokter Anin pernah dengar? Belum malah. Belum. Iya. Karena sagu itu begitu dimakan nanti di lambung itu akan melebar Oh, gitu. iya, iya. Jadi ukuran orang-orang yang daerahnya bermakan pokok sagu itu gasernya luas dan Gede-gede lebar. Ya gitu, belum pernah dengar? Oh belum, saya malah dok. Iya. Oh, Wah, ya, ini gitu. pengetahuan baru. Ya. Aku pernah baca. Oke. Yang ketujuh, mengonsumsi cairan yang cukup. Cairannya campur-campur ya. Jadi yang termasuk cairan termasuk kuah sayur kita hitung juga ya. Bisa dihitung kuah sayur, tapi tetap kalau dari anjuran Kemenkes sih hitungnya tetap 8 gelas sih dok. 8 gelas total sama Iya, kuah. total. Enggak 8 gelas sendiri dok. Air putihnya toh. Iya, air putih tok itu 8 Oh gelas. iya, soalnya. jadi kalau ada kuah itu nggak dihitung Iya, gitu. nggak dimasukkan. Jadi kan bisa lebih, tapi dihitung 8 gelas sendiri terpisah, ada jam-jamnya. Jadi Kemenkes itu kan mereka sudah mulai rilis kayak panduan puasa gitu. Nah, iya. itu ada gambar yang bagus gitu kan dok. Nah, itu ada jamnya, misalnya pas bangun tidur minum, pas mau sahur minum, terus sebelum isya minum, berarti kan udah 3 gelas. Terus nanti pas buka minum, habis sholat minum, habis makan minum. Nah, itu ada jam-jamnya buat mengganti. Jadi dibagi-bagi supaya tetap bisa tercukupi hidrasi cairannya, biar nggak dehidrasi pas menjalankan puasa. Iya. Minumlah 10 gelas cairan saat buka puasa dan sahur. Tapi ini untuk berat 10 gelas, yang ukuran gelas kita kan 200 cc ya. Iya. Ini untuk berat badan berapa nih yang 10 gelas ini kira-kira? Kalau idealnya kan kebutuhan cairan kan 30 cc per kilogram berat badan ya dok, per hari ya. Nah, Devita, kamu beratnya berapa? 65. 65 kali 30. 1900 ya mungkin. 2 liter sehari. Ya. 2 liter tuh 10 gelas. Iya 10 gelas bener Air berarti. putih ya, Dok? Untuk yang Air 60 putih. kilo dok. 60 sekian ke atas kilo minumnya. Nah, kamu berapa? Cuma 6 gelas. Iya. Oh. Rata-rata 6. Kurang, kasihan ya nanti ginjalnya. Dia tuh Jadi. juga disuruh minum lagi dia udah megap-megap. Aduh banyak banget. Kamu orang Wonosobo kan? Bukan orang Wonosobo. Bukan orang Wonosobo. Tapi Cici dia ikut Wonosobo. Kan suka minum. Orang sini nggak suka minum. Oh. Disuruh iya. minum tuh susah. Katanya nggak haus. Jadi minum berapa kali? Ya kalau saya makan 3 kali ya 3 kali Iya. gak. Aduh. Tapi cuacanya kan Sarapan Iya. cuman 200 cc. Makan siang 200 cc. Sakit Lah nggak jantung. sampai 1 liter sehari. Aduh, berat sekali. Berat sekali, makanya ini banyak Iya. kasus batu ginjal di sini. Iya, berat sekali ginjalnya. Aduh. Terus ada lagi cairan idealnya tadi 10 gelas untuk, ya pokoknya tadi 30 cc per kilogram berat badan. Hitung sendiri beratmu berapa. Iya. Oke, itu air putih doang. Oke, jadi saat puasa batasi minuman yang berkafein seperti kopi dan teh. Sama ya, karena di teh juga ada tein, ada kafein juga kah? Enggak ya? Teh juga, tein ada, kafein ada dong. Oh, ada. Kafeinnya kan sama ya, meskipun nggak setinggi kopi ya, tapi tetap diuretiknya itu kan. Diuretiknya Iya, tetap. betul. Kamu sadar nggak sih kalau minum teh habis itu pipis terus? Pipis. Iya. Ya karena itu memang ada zat buat pipis. Jadi kalau makan supaya nggak puyuh-puyuh jangan minum es teh. Air putih aja, satu lebih murah.
Gayamu kalau lagi buka bersama minumnya es teh, padahal di rumah air Air putih. putih hangat dong. Oke deh, jadi konsumsi kafein justru bisa menyebabkan dehidrasi. Selain itu, hindari juga minuman bersoda karena menambah asupan kalori dan menambah berat badan. Kalau bersoda tuh, ya makanya sekarang kan dari apa sih Amerika tuh DEA. Ya, DEA itu udah membatasi nggak boleh namanya minuman bersoda yang cupnya jumbo yang 400 cc itu udah dilarang sekarang kan. Di Amerika banyak banget tuh Obesitas. Slurpee atau apa yang gede-gede itu kan, itu karena mereka tuh obesitasnya sudah seperti pandemi. Dia sudah 50%. Iya. 45 sampai 50% angka obesitas di Di Amerika. Amerika. Dan Indonesia udah OTW. 30% lah ya Iya. kalau nggak salah kita udah. Dan itu udah bukan kalau zaman dulu, zaman ibu aku gitu ya. Orang yang obesitas tuh langka banget zaman aku kecil ya. Iya. Karena kita kayak makan ayam tuh sebulan cuma 2 kali, 3 kali ya. Kalau sekarang bisa tiap hari, ngemilnya pun ayam anak-anak tuh kan, sempol. Ya nggak sih? Terus banyak kan sekarang itu media sosial ya dong, pengaruh media sosial ini, terus kalau terus- ada tempat makan yang viral dikit Langsung nyoba gitu. Termasuk kita. kita juga sih dong. Itu pas cheating day. Masanya tuh sebulan itu cheating day-nya itu 3 minggu. Salah ya berarti namanya Kalau bukan cheating cheating day ya. Cheating every day. Cheating every day. Oke deh, yang kelapa nih Dokter Anindya, tetap olahraga secara rutin. Ih, nggak pernah deh aku. Ya, kalau rekomendasinya tetap harus bergerak ya dok ya, untuk meskipun puasa tetap harus olahraga. Yang dihitung aktivitas fisik sih sebetulnya ya. Kayak misalnya kan kalau ada yang bilang kalau misalnya udah tarawih kan tuh itu sudah Udah, bergerak ya, itu sudah menabung aktivitas fisik tersendiri ya untuk Asal nggak serangan terawihnya ya. yang itu yang 7 menit 23 rakaat. Aduh. Tarawihnya biar Abdul yang 1 juz juga ya dok. Lanjutkan. Itu Abdul dong. Abdul banget ya. Kan kalau bisa kayak kalau niru kayak Masjidil Haram itu sholatnya kalau nggak salah 4 jam. Iya. Selesainya jam 12 malam. Apalagi kalau musim panas, dia tuh maghribnya aja udah jam kayak setengah Ya, setengah puasanya 8. sudah Isanya tuh jam setengah 9 lewat. Sholatnya 4 jam. Jadi pulang dari masjid jam 12 jam setengah 1 karena bubaran Masjidil Haram itu kan rame, padat sampai hotel. Terus udah tuh bangun lagi udah sahur. Iya, puasanya lebih panjang di luar. Lebih negeri, panjang. ya, karena Tergantung kalau lagi Ya, summer. iya betul. Kalau lagi winter enggak juga. Tapi sewinter-winternya dia 12 jam. Oh. Kalau yang Saudi ya, kan dia lebih di bawah ya. Tapi kalau di atas tuh bisa. Nah, itu juga Dokter Andin. Kemarin saya sempat ngobrolin sama suami Dokter Twina itu tentang fikih puasa pada negara-negara yang ekstrim ya. Jadi kayak di Kutub Utara itu ada negara Islandia, Iceland itu. Jadi dia kalau sedang summer itu bisa cuma 2 jam. Maghrib sampai subuh. Jadi orang makan buka, langsung sholat, maghrib, isya, terus sahur, terus subuh. 2 jam. Karena jam 2 malam matahari baru hilang. Iya. Terus jam 4 subuh udah azan subuh. Itu bagaimanakah puasanya? Gitu. Kalau yang prolong kayak gitu pembahasannya lebih rumit lagi ya. Iya, kalau yang prolong seperti ini itu tetap ya sesuai dengan kemampuan aja ya dok. Ya, kalau ini karena kan standarnya kan memang puasanya kan kalau ajaran puasa kan tuh dari Arab Saudi kan puasanya juga tidak sampai selama itu. Kan paling 14 jam Ya, berapa mungkin jam 15, 16 lah paling lama. Iya, sesuai kemampuan. Dan itu kalau misalnya se ekstrim itu kondisinya ya pastikan betul-betul fit sekali, betul-betul sehat, tidak ada penyakit dan memang mampu melaksanakan ya. Kalau misalnya karena memang kesulitan karena di itu ya. Iya, ya. tapi aku punya saran loh kayak itu. Kalau lagi summer ke Indonesia. Bisa. 1 bulan. Boleh dong. Kalau lagi winter jangan kemana-mana, di situ aja. Biar pendek ya dong. Cuma 2 jam. Sewinter-winternya 2 sampai 4 jam. Tapi ya itu ya. Masa puasa cuma 2 jam sih? Itu baru berangkat kerja tuh, sampai kantor udah buka gitu ya. Oke deh. Ada lagi nggak Dokter Ani ini yang kalau yang aku baca nih kayaknya sudah cukup nih. Dokter Ani mungkin bisa menyimpulkan seperti apa diet yang sehat tadi yang udah kita bahas dok. Iya, jadi pada dasarnya kesimpulannya kalau mau misalnya kita mau sehat selama puasa, kita harus makannya ya, terutama jangan pernah skip sahur. Ya, itu nomor 1. Dan nomor 2, berbukalah dengan yang sehat. Oh, bukan yang manis.
yang sehat dan manis Oh, banyak iya, opsinya. iya. Misalnya Manisnya dalam tanda petik ya. manis sehat ya. Manis sehat, oke. Ya, misalnya pakai buah-buahan atau tadi misalnya mau bikin smoothies bisa atau pakai yogurt dikasih buah itu kan option yang lebih sehat ya kalau dibanding misalnya pakai sup buah ya. Nah, kemudian kalau misalnya masih ingin meneruskan tradisi kolak boleh bisa dipertimbangkan diganti santannya dengan bahan yang lebih sehat juga bisa. Atau pakai sunnah rasul berbukalah dengan kurma dan air putih. Kemudian setelah berbuka berilah jeda paling tidak setengah jam, itu dilakukan dengan ibadah baru kita nanti makan malamnya itu. Jadi tidak langsung makan banyak pada saat buka karena akan menimbulkan begah di lambung kalau terlalu tuh. Kemudian jangan lupa untuk konsumsi karena makannya mungkin hanya 2 kali, jadi konsumsi protein lauknya itu harus agak lebih ekstra dibanding biasanya ditambah porsinya, jadi misalnya 2 kali 2 URT ya, 2 ukuran rumah tangga. Jadi kalau pakai lelenya 1,5 ekor gitu. Kalau lele 1 ekor besar aja itu udah cukup sih dok. Misalnya kalau telur ya telurnya misalnya 2 gitu, atau tahu dan tempe jadi kenyang, atau kalau dada 1. Tergantung kalau telurnya telur puyuh. Oh ya kecil dok kalau itu. Berarti 5. Ya. Berapa janjinya 10 berapa ya? Nih kayaknya 5 apa 6 ya saya. 5 atau 6 nya. Ya. Gitu. Terus perbanyak serat juga karena yang tadinya harus konsumsi 3 kali sama 2 kali ini cuma 4 kali, jadi harus padatkan konsumsinya. Selalu misalnya berbuka ada buahnya, sahur ada buahnya kalau bisa, biar konsumsi seratnya juga tetap terjaga. Kemudian air putihnya konsumsinya dijaga juga. Disempatkan setiap ada waktu pas yang tidak puasa minum air putih dicukupi paling tidak minimal 30 cc per kilogram berat badan. 30 cc. Ya, 18 lah ya gampangnya Ya. atau tergantung berat badan tadi. Tergantung berat badannya. Ya. Oke. Terus gini, boleh nggak tuh ya? Pertanyaan nih. Kalau orang kurus pas bulan puasa pengen gendut. Ya. Jadi kebalikannya tadi ya? Iya. Dibanyakin manisnya. Oh, kalau itu nggak manisnya ya dok ya. Jadi gini, kalau misalnya itu nggak terlalu restriksi amat sih ya kalau misalnya orang kurus mau jadi gemuk. Cuman ya bukan berarti terus jadi perbanyak manisnya juga. Iya. Perbanyak konsumsi, misalnya kita bisa nambah kalorinya itu dari mana? Dari karbohidratnya. Yang komplek ya. Yang komplek aja mainnya. Misalnya nasinya porsinya ditambah, apa kentangnya porsinya ditambah, atau mungkin bisa konsumsi misalnya buah-buahan yang lemaknya cukup tinggi ya oke, misalnya kayak alpukat. Nah, itu juga bisa. Terus habis itu proteinnya itu harus cukup, dan itu ada hitungannya per dia mau naiknya berapa, itu harus dicukupi. Nah, seperti itu dok. Yang bikin naik berat badan tuh kebanyakan dari karbohidrat atau dari lemak protein? Semua kalori yang berlebihan ya dok ya kan. Kalau misalnya over yang tidak dipakai ya, langsung disimpan di bawah kulit. Eksesif kalori 500 per hari itu kan nanti kalau misalnya seminggu eksesif 500 terus per hari, itu seminggu berarti bisa naik setengah kilo. Jadi kalau kita kelebihan makan kalori 500 per hari itu selama 7 hari berarti naik nanti pasti setengah kilo. Gitu. Oke deh. Terus ini satu lagi. Kalau kalori antara gula Jawa, gula pasir, gula batu itu hampir sama nggak? ORT-nya sama ya dok? Sama ya? Indeks glikemiknya mirip ya? Oh ya, itu 100% total. Utility-nya 100%. Langsung dipakai ide hilang. Iya. Kalau tadi yang dokter bilang tuh kalau misalnya yang tinggi protein sebaiknya putih telur, tapi untuk anak yang masih dalam perkembangan enggak dong, kuning telurnya juga penting kan? Iya, penting kan tetap. Jadi kalau untuk anak-anak jangan dibatasi, Betul. jadi tetap boleh ya. Kalau anak-anak memang kebutuhan proteinnya itu memang cenderungnya kan lebih rendah daripada orang dewasa karena kan memang berat badannya, faktor berat badannya. Tapi kan. proporsinya dia sebetulnya lebih tinggi kan? Proteinnya tetap dibutuhkan ya, tetapi prioritaskan ke protein hewani kalau anak-anak. Kalau yang itu tadi yang dokter tadi sampaikan tentang alpukat itu banyak lemaknya, tapi kan dia dari nabati. Itu seberapa bahaya sih misalnya kalau misalnya kita lagi diet nggak disarankan ya makan alpukat? Justru mah disarankan dok. Karena lemaknya dia lemak nabati, lemak yang baik. Ya, jadi lemak yang tapi lemaknya bikin gendut nggak? Oh, ini dok, kalau misalnya kalau kan alpukat itu kan termasuk high kalori ya. Kan lumayan cukup tinggi ya, per URT itu setengah aja itu bisa sampai 100 apa berapa 100 berapa puluh gitu kalori kan, setengah potong kalau nggak salah ya.
Tapi Oke, udah sampai di penghujung acara dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan kita tutup diskusi dengan Dr. Anindya Putri Adisti, spesialis gizi klinik yang berpraktek di RSUD Wonosobo, tentang diet sehat saat puasa. Makasih banget nih Dr. Anin udah bersedia ngobrol dengan saya yang keempat kalinya. Besok-besok kita ngobrol lagi ya cara yang lain. Di belakang studio ada Mas Dika Baskara dan Devita Aditya Wicaksono, dan kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.